Karena untuk sekolah lebih tinggi, dapatin beasiswa, itu tantangannya luar biasa banyak, Mbak. Itu kan berarti soal mindset ya? Betul. Pak Prof. Ada nggak sih tips untuk bisa menanamkan mindset itu di pemburu beasiswa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bincang Pendidikan Dana Mustaqafin bersama saya Nasratul Rahmah. Kali ini kita akan membahas pembahasan yang sangat bermanfaat, yang sangat penting, tentu saja khususnya untuk pemuda-pemuda yang lagi memburu beasiswa. Dan tentu saja kali ini kita tidak sendirian, karena kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang sudah malang melintang puluhan tahun di dunia pendidikan khususnya beasiswa. Kita sambut Profesor Didin Nuruddin Hidayat, M.A. Sol PhD. Kepada Profesor Didin, selamat datang. Iya, makasih Mbak Rahma. Iya, ini Pak, ini saya mau ngenalin Pak Prof dulu nih ke sahabat Dana Mustaqafin. Panjang sekali nih. Gak apa-apa ya Pak ya. Oke, jadi Prof Didin ini merupakan profesor di Departemen Pendidikan Bahasa Inggris di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan mendapat gelar guru besarnya di usia yang sangat muda, yaitu 42 tahun. Ya, Pak Prof. Iya. Dan juga menyelesaikan magister dan doktornya di bidang pendidikan dan TESOL di University of Canberra, Australia. Juga sekarang merupakan senior di Indonesia Scholarship Center Foundation. Juga aktif sebagai penilai dan reviewer beasiswa baik nasional maupun internasional. Beliau juga merupakan dosen tamu di Central Queensland University Australia dan juga dikenal sebagai trainer IELTS dan pembimbing persiapan studi luar negeri. Panjang sekali, sebenarnya masih banyak sih. Oke, jadi kita ini ingin membahas tentang temanya itu adalah membuka peluang melalui beasiswa, Pak Prof, kebijakan, tantangan, dan harapan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan nih, Pak Prof ya, kita pengen tahu dulu nih cerita latar belakang pendidikannya Pak Prof, kok bisa sih masuk ke dunia pendidikan khususnya beasiswa? Dulu kurang lebih saya menyelesaikan pendidikan S1 itu tahun 2004 ya kurang lebih. Lalu kemudian waktu itu saya singkat cerita saja lah kurang lebih ya sedang mencari sebuah kendaraan atau sebuah skema atau sebuah platform yang sekiranya bisa melesatkan segala potensi yang ada di dalam diri saya gitu ya, termasuk pengembangan kualitas keluarga, baik itu dari sisi pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya gitu. Nah, singkat cerita, Allah kasih jalan melalui tayangan sebuah acara ya di TV ya, yang intinya adalah menunjukkan bahwa ini melalui jalur pendidikan gitu. Jadi waktu saya lulus S1 tuh belum kebayang mau jadi dosen atau apa gitu ya. Ditunjukkanlah melalui acara TV tersebut ya jalur pendidikan ini kurang lebih gitu. Wah, jadi waktu itu acaranya menayangkan sebuah kampus di luar negeri gitu. Di situ ada scene di mana mahasiswa Indonesia itu lagi duduk-duduk gitu di rumput, belakangnya itu background kampusnya, gedung kampus gitu. Nah, pada saat itu saya bisa melihat, memvisualisasikan diri saya ada di sana. Waktu itu saya masih semester 4. Ya, masih semester 4 gitu. Ternyata ini kayaknya ya jalan yang Allah kasih gitu kayaknya. Ini melalui jalur pendidikan ini gitu ya. Kakak-kakak saya udah bisa dibilang mapan, adik saya pun demikian gitu. Saya bagaimana nih kira-kira gitu loh. Lewat jalur apa sih yang bisa cepat gitu ya, bisa mengimbangi kakak-kakak dan adik gitu ya. Ternyata ya memang jalur pendidikan itu ya. Jadi sudah saya selesai S1, berarti saya harus meneruskan studi S2 melalui beasiswa gitu. Ya sudah itu singkat cerita dapat beasiswa, melamar sebagai dosen PNS, ya alhamdulillah langsung diterima saat itu gitu ya. Jadi ya sudah seterusnya sampai sekarang ya tertarik selalu di bidang perbeasiswaan juga dan pendidikan gitu, karena saya ngerasa sudah banyak sekali ya hal yang bisa saya dapat melalui pendidikan dan juga beasiswa. Jadi selain jadi dosen PNS sebagai
aktivitas utama saya, tapi juga saya banyak terlibat di dalam kegiatan-kegiatan terkait dengan beasiswa, baik itu sebagai reviewer, sebagai interviewer, sebagai administrator, membantu kementerian dan lain-lain, dan punya NGO juga bersama kawan-kawan di bidang beasiswa. Ya itu saya anggap sebagai pay it forward, ya. Upaya untuk mengembalikan apa yang sudah saya rasakan manfaatnya dari pendidikan, agar semakin banyak generasi muda Indonesia yang bisa merasakan hal yang sama. Itu kurang lebih lah singkat ceritanya. Menarik banget. Jadi awalnya itu sederhana ya, Prof ya. Bagaimana Prof membayangkan Prof itu di gedung kampus beasiswa, gedung kampus luar negeri gitu. Iya, betul. Iya, kelihatannya sih itu, tapi iya, ternyata enggak ya? Enggak, kelihatannya sih sederhana, tapi saya yakin itu yang Allah sudah tunjukkan gitu loh. Karena waktu itu saya masih kuliah tapi sudah berkeluarga gitu loh. Jadi betul-betul sedang mencari gitu loh, sedang mencari kira-kira apa ya yang bisa kira-kira. Nah, ternyata jawabannya ada di pendidikan dan juga beasiswa itu gitu loh. Itu singkatnya. Oke. Ya, Prof Didin, sekarang kita masuk ke kebijakan beasiswa. Oke. Nah, sebenarnya apa aja sih Prof yang menjadi fokus atau prioritas utama pemerintah dan lembaga itu dalam menyalurkan beasiswa? Ya, banyak ya pertimbangan-pertimbangan yang saya rasa telah dipertimbangkan secara holistik ya oleh pemerintah. Ya, intinya sih terkait dengan peningkatan SDM gitu ya, sumber daya manusia Indonesia gitu ya. Apalagi ini terkait erat juga dengan SDG atau Sustainable Development Goals ya, atau pembangunan berkelanjutan itu ya, bahwa di situ ada beberapa elemen ya, belasan elemen dan saling terkait gitu ya. Jadi bahwa permasalahan atau fenomena yang ada itu tidak hanya bisa diselesaikan dengan elemen tersebut. Contoh misalkan kemiskinan itu tidak hanya dientaskan misalkan dari sudut pandang ekonomi saja, tapi dia kaitan erat juga dengan pendidikan gitu ya. Terkait dengan berbagai macam hal pun demikian gitu ya. Jadi elemen-elemen tersebut saling berkaitan gitu ya. Jadi intinya sih kalau apa yang saya tangkap bahwa pertimbangan itu untuk peningkatan SDM ya, sumber daya manusia yang unggul gitu. Apalagi kan dari pemerintah Pak Jokowi juga dulu kan 2 periode beliau meletakkan pembangunan infrastruktur dan juga SDM gitu. Karena kalau infrastrukturnya udah keren juga, lah kalau SDM-nya nggak siap ya bagaimana kan gitu. Gitu. Nanti. Iya, jadi kayak negara-negara di lain juga pun demikian. Saling berkaitan ya? Iya, saling berkaitan, dan SDM itu memegang peranannya gitu ya. Jadi salah satu negara di luar juga warga negara itu dikirim untuk sekolah setinggi-tingginya dan kembali ke negaranya untuk memegang peran-peran kunci di pemerintahan dan sektor-sektor vital gitu ya. Jadi ini terkait dengan SDM itu gitu ya, salah satunya, dan pengentasan berbagai macam fenomena lah istilahnya, kurang lebih gitu. Oke, sejauh pengalaman Prof Didin yang bertahun-tahun menyeleksi calon mahasiswa, itu proses seleksinya gimana sih Pak Didin? Dan seberapa besar nih jaminannya kalau prosesnya itu adil dan transparan? Oh ya, nah ini kan tergantung dari scholarship donor ya, atau donor beasiswanya, karena masing-masing itu beda, punya aturan main tersendiri gitu ya. Saya tidak akan menyebut nama lah ya, usahakan ya, tapi hanya mengambil contoh misalkan di beasiswa A gitu ya, itu ada seleksi biasanya administrasi, lalu kemudian ada tes-tes yang terkait dengan psikotes ya, lalu kemudian dilanjutkan dengan wawancara dan lain sebagainya. Nah, yang biasanya polanya sudah bisa digeneralisir itu adalah dia diawali dengan seleksi administrasi dan diakhiri dengan interview. Itu untuk beasiswa degree atau beasiswa gelar gitu ya. Karena
interview itu betul-betul bisa menjadi pembeda antara kandidat yang potensial dan yang tidak. Kalau dokumen semua sama, kurang lebih. Kita tidak bisa menilai bahwa si A itu lebih bagus dari si B. Betul. Ya, tapi sekalinya mereka berbicara, nah itu langsung kelihatan. Oh, si A ini lebih bagus banget. Yang si B pasti banyak kurangnya dan lain sebagainya. Jadi walaupun interview itu sangat rumit dilakukan, cost-nya tinggi, tapi tetap dipandang sebagai instrumen yang sebagai pembeda gitu, yang betul-betul bisa mencirikan dan memilih kandidat-kandidat yang potensial gitu ya. Tapi kalau beasiswanya yang non gelar, karena beasiswa singkat gitu ya, banyak juga yang tidak ada interviewnya. Oh gitu. Iya, ada juga yang nggak ada. Biasanya pun ada interview, paling interview cuma 10 menit gitu. Tapi kalau yang beasiswa gelar itu jarang yang di bawah 30 menit. Udah jarang. Ya, paling banyak 1 jam. Karena emang betul-betul ingin menggali. Karena kan menemukan kandidat yang potensial itu kan gimana ya, sangat penting gitu loh. Karena kan lembaga donor itu, entah itu pemerintah atau swasta atau asing, itu kan invest terhadap orang tersebut dengan biaya yang lumayan besar loh. Gitu. Jadi misalkan bayangan sederhana aja, kalau misalkan satu penerima beasiswa kuliah di luar negeri, S2 misalkan 2 tahun, mungkin tidak kurang dari 1 miliar akan dihabiskan ke orang tersebut gitu. Apalagi kalau yang S3 bisa 2 miliar, 3 miliar gitu. Jadi memilih kandidat yang tepat itu sangat penting gitu. Ada nggak sih Pak pengalaman yang paling menarik dan berkesan selama interview calon mahasiswa tuh? Kalau menarik pasti selalu menarik ya. Karena kita ketemu dengan kandidat yang berbeda-beda gitu loh. Ada dari cara bicaranya aja ada yang beda-beda ya, ada yang ngomongnya sangat lugas, ada yang rada-rada kurang bisa mengungkapkannya melalui interview ya. Ada yang pengalamannya sudah banyak pekerjaannya, ada yang benar-benar baru fresh graduate, bahkan mungkin tinta ijazahnya tuh kalau dipegang masih basah barangkali gitu ya. Tapi bagi saya yang menarik juga adalah proses pembelajaran buat saya sendiri gitu loh. Itu lebih penting dari semua ya Pak? Iya, itu penting juga buat saya gitu ya, karena kan berproses belajar itu selalu penting kalau menurut saya gitu. Jadi banyak lah. Jadi tidak hanya mudah-mudahan bermanfaat bagi lembaga gitu ya, tapi juga saya yakin bermanfaat juga buat saya gitu ya, untuk semua lah gitu. Jadi untuk pemburu beasiswa nih kabar gembira karena mereka selalu menarik di mata para penguji ya. Iya, menarik pasti ya. Pasti ada cerita-cerita yang menarik lah ya gitu ya, dari mereka itu. Kalau di praktek realnya ya Pak ya, tantangan terbesarnya apa sih Pak untuk mendistribusikan beasiswa itu secara merata? Oh ya, distribusi merata itu kaitannya dengan banyak hal. Pertama geografis, ya itu tantangan juga. Ya, Indonesia kan provinsinya udah mungkin sekarang 34 ya kurang lebih ya segitu. Lalu kemudian pulaunya 17.000 ya, ada yang di mainland, ada yang terluar banget gitu ya. Dan banyak terpisah oleh lautan dan lain sebagainya. Jadi distribusi informasi itu terkadang tidak mudah juga gitu. Jadi kami juga kebetulan saya membantu juga beasiswa di salah satu kementerian, itu juga yang kami rasakan rasanya sudah sering ya, dan giat juga dan intensif juga kami melakukan sosialisasi gitu. Tapi ternyata ada aja yang belum tahu dan lain sebagainya gitu ya. Informasinya belum sampai gitu. Iya, belum sampai. Tapi untungnya kalau sekarang sih kita sangat dibantu ya oleh zaman teknologi seperti sekarang gitu ya. Jadi bahkan kadang-kadang sosial media. Iya, sosial media dan lain sebagainya gitu ya.
sudah sangat membantu sekali dengan zaman teknologi seperti sekarang ini gitu ya. Itu sangat memudahkan banget gitu. Iya. Ya, Prof. Didin, ada nggak sih data atau evaluasi yang menunjukkan seberapa efektif program beasiswa ini dalam mendongkrak kualitas pendidikan? Saya pikir lembaga-lembaga beasiswa itu masing-masing punya ya terkait dengan data-data realnya gitu ya. Tapi singkat saja, karena gini, salah satu kendala misalkan saat ini ya, jumlah penduduk Indonesia yang memiliki pengalaman untuk atau kesempatan untuk studi lanjut, artinya studi lanjut itu sesudah S1 itu hanya kurang lebih kalau nggak salah sekitar 0,5% gitu ya. Itu jauh sekali dibandingkan dengan negara-negara nggak usah dibandingkan dengan negara maju ya. Kalau negara maju itu bisa sampai 9 atau 10%. Tapi dengan negara tetangga kita aja, ya Vietnam, Malaysia, itu persentasenya masih kalah gitu ya. Dengan negara-negara tetangga itu mungkin mereka sudah ada di angka sekitar 2%, gitu, 3%. Nah, Indonesia masih 0,5 gitu. Nah, itulah sebabnya beasiswa itu sekarang lagi benar-benar menjadi salah satu primadona yang dicari oleh generasi muda Indonesia dan disambut dengan luar biasa. Terbukti dari salah satu beasiswa yang saat ini paling besar di Indonesia itu jumlah pendaftarnya selalu meningkat tiap tahun gitu ya, selalu meningkat tiap tahun dan sudah di atas angka mungkin 50.000 lebih ya alumninya. Artinya kan itu kita udah bisa menarik benang merah bahwa ini merupakan sebuah data yang artinya memang minimal dari peningkatan jumlah persentase warga Indonesia itu semakin mudah-mudahan ya semakin meningkat terus. Dan kita di Indonesia harus merasa sangat bersyukur ya karena berada di dalam sebuah negara yang semakin kuat ya rasanya ya. Dibuktikan dengan dana itu bisa diberikan untuk beasiswa gitu ya, beasiswa. Jadi artinya tidak hanya kebutuhan makanan dan lain sebagainya, tapi sudah berpikir bisa jauh ke sana gitu. Bahkan sudah mulai beasiswa tersebut bisa mendanai ya, walaupun masih porsinya belum terlalu banyak untuk warga negara asing gitu loh. Artinya kan posisi Indonesia itu sangat bagus sekali gitu loh. Oke, Pak Fidin, saya jadi penasaran juga. Itu kalau misalnya mahasiswa beasiswa itu untuk memilih ke luar negeri itu mereka yang milih sendiri atau nanti ditempatkan oleh lembaga itu atau pemerintah? Kalau di luar negeri gitu. Iya, mahasiswa ke luar negeri misalnya. Itu biasanya dari mahasiswanya sendiri, dari gitu. Calon pendaftarnya sendiri gitu. Jadi mereka sendiri yang milih kira-kira mau kuliah di kampus yang mana dengan parameter yang sudah diberikan oleh pemberi beasiswa. Gitu. Nah, masing-masing pemberi beasiswa lagi-lagi punya kriteria sendiri-sendiri. Gitu. Ada nggak sih Pak kasusnya tuh misalnya dia pengen ke kampus di negara ini, tapi ternyata dia cocoknya di negara lain gitu atau di kampus lain, itu bisa ditempatkan atau? Memungkinkan, memungkinkan. Tapi lagi-lagi tergantung dari aturan main yang sudah ditentukan oleh pemberi beasiswa tersebut dan itu lain-lain. Misalkan ada satu pemberi beasiswa itu yang mensyaratkan kalau pindah kampus sebelum memulai ya. Kalau sesudah memulai ada aturan lain lagi gitu. Misalkan ketika daftar beasiswa niatnya mau kuliah di kampus A. Tapi sepanjang perjalanan, ternyata kayaknya lebih cocok di kampus B gitu. Artinya kan mengajukan perpindahan kampus dan mungkin juga negara tujuan studi. Nah, itu aturannya beda-beda. Ada yang mensyaratkan dengan 2 syarat. Pertama, biayanya tidak boleh lebih mahal dari kampus tujuan yang pertama. Ya, yang kedua, rankingnya juga nggak boleh lebih rendah dari kampus tujuan yang pertama gitu. Harus sama atau lebih tinggi? Iya, sama atau lebih tinggi gitu. Jadi lagi-lagi tergantung aturan main dari pemberi beasiswanya dan itu beda-beda. Tapi pada dasarnya dibolehkan gitu ya. Karena kan ketika mereka mencoba untuk mencari di awal
itu kan mungkin belum terlalu matang ya. Pemilihannya dan lain sebagainya, belum tahu kendalanya kira-kira nanti kalau file kampus itu apa ya dan lain sebagainya. Jadi sangat wajar ketika rencana itu berubah gitu ya. Tapi tentu pemberi beasiswa punya aturannya sendiri yang harus kebijakannya sendiri. Iya, harus diikuti lah sama penerima beasiswa gitu. Iya Pak Prof, tadi kita udah ngobrol terkait tantangan ya. Kan misalnya orang yang calon mahasiswa yang tempatnya jauh terpencil itu kadang terkendala informasi walaupun sekarang sudah lebih jauh terbantu ya Pak. Nah, gimana kebijakan yang ada sekarang ini Pak menjamin siswa-siswa dari daerah 3T yang tertinggal, terdepan dan terluar juga punya kesempatan yang sama untuk meraih beasiswa? Nah, kalau ini sudah menjadi perhatian juga dari pemerintah ya di beberapa beasiswa yang ada di kementerian ya. Pasti di situ ada jalur yang dinamakan beasiswa yang sifatnya afirmatif gitu. Misalkan ya untuk warga Papua misalkan, atau untuk daerah 3T gitu ya. Jadi ada jalur khusus, artinya yang istilahnya kandidatnya tidak bertarung dengan kandidat-kandidat yang lain, misalkan dari yang memiliki mungkin ya, yang cenderung memiliki kesempatan yang mungkin lebih ya dibandingkan mereka gitu ya, misalkan yang di Pulau Jawa atau di mana gitu ya. Jadi ada skema khusus gitu ya. Jadi itu dari beasiswa pemerintah Indonesia. Dari beasiswa pemerintah asing untuk Indonesia itu juga ada yang misalkan dinamakan dengan GFA atau Geographical Focus Area. Jadi mereka sudah menentukan tuh mana yang calon penerima beasiswa yang afirmatif. Mereka udah list daerahnya dari sini gitu. Itu artinya apa? Itu sudah memberikan kesempatan yang lebih bagi mungkin ya kata bahasa Inggrisnya mungkin underserved kali ya, mungkin ya paling cocok gitu. Jadi tidak bertarung atau tidak berkompetisi dengan semua ya, tapi ada ada skemanya khusus gitu ya. Dan ada juga beasiswa yang menurunkan atau mewaive, bahkan menghilangkan salah satu persyaratan ya demi bisa diakses oleh saudara-saudara kita di daerah-daerah yang tadi tersebut. Pengecualian kayak gitu ada ya berarti? Ada. Jadi misalkan sertifikat bahasa, misalkan nih, kalau yang let's say reguler sekian, tapi kalau untuk yang 3T atau yang beasiswa afirmatif lainnya di bawahnya gitu. Lalu kemudian ketika mereka dinyatakan diterima, mereka diberi pelatihan bahasa gitu. Biar setara sama yang... Iya, biar setara sama gitu. Ya itulah bentuk-bentuk keberadilan ya, yang saya pikir ya terus diupayakan gitu ya, supaya semua itu memiliki akses yang sama gitu. Karena memang harus harus dikembangkan skema-skema seperti itu gitu. Jadi istilahnya equity ya mungkin yang lebih pas ya, bukan equality tapi equity rasanya yang lebih pas gitu ya. Jadi equity itu contohnya sederhana begini aja. Ketika misalkan ada beberapa misalkan hewan ya, ada gajah, ada ikan, ada monyet, ada jerapah, ada kucing misalkan ya. Lalu kemudian mereka dikasih tes ya, suruh ngambil buah di atas pohon. Kan bukannya sama itu ya, tapi sama belum berarti adil ya gitu. Artinya semua kan diberikan tes yang sama gitu ya, tapi
tidak adil untuk beberapa kan gitu. Nah makanya ketika ada treatment khusus yang diberikan itu untuk semakin meningkatkan keberadilan tersebut gitu. Kan kayak tadi nggak mungkin dong ikan. Dia baru keluar dikit aja langsung. Suruh, yang ada dia bengong aja gitu. Tapi buat jerapah ya gampang ya selama lehernya masih sampai gitu. Tapi kalau pohonnya 30 meter ya dia nyerah juga gitu. Benar. Gitu. Berarti bisa dibilang tadi itu merupakan langkah-langkah konkret ya Pak ya? Untuk memperkecil kesenjangan akses beasiswa di berbagai wilayah. Ada lagi nggak sih Pak langkah-langkah konkret kayak gitu, misalnya yang sejenis? Yang jenis itu kayak misalkan melalui lebih gencarnya proses sosialisasi beasiswa tersebut yang dilakukan untuk wilayah tersebut, gitu. Jadi istilahnya kalau misalkan bayangannya misalkan kalau di pulau-pulau besar seperti yang mainland yang utama lah ya, kayak misalkan di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi. Itu misalkan satu kali ya mungkin kalau di daerah-daerah yang menjadi fokus perhatian itu mungkin akan dilakukan lebih banyak lagi, lebih sering lagi gitu ya. Dan keberadilan itu juga dilakukan dan ditingkatkan melalui proses seleksi interview yang sekarang ini sudah jamak dilakukan secara online. Gitu. Nah, itulah buah dari pelajaran yang diambil, salah satu pelajaran penting menurut saya dari COVID dulu ketika menghantam dunia. Karena bermula dari situ ya Pak ya? Iya, mulainya dari situ. Dulu tidak pernah dibayangkan yang namanya interview itu dilakukan secara online. Tapi ternyata setelah dilakukan, ternyata kita tidak kehilangan substansi. Dengan melakukan interview secara online, justru kita jauh lebih efisien, lebih efektif, ya lebih efisien itu termasuk dari penurunan cost. Ya, coba bayangkan misalkan interviewer diterbangkan ke luar kota, itu kan berapa biayanya gitu loh. Itu baru dari sisi itu. Dan yang paling penting adalah ini juga menunjukkan level keberadilan. Makanya setahu saya sudah tidak terbayang lagi interview itu akan kembali offline untuk beberapa beasiswa ya gitu. Jadi kebayangnya sudah dilakukan udah online aja karena kita sudah dapat substansinya gitu loh. Beda dengan kegiatan-kegiatan lain seperti misalnya asesmen. Ya kebetulan saya asesor juga di beberapa lembaga gitu ya. Asesmen itu dulu ketika COVID itu online gitu. Dan ketika misalkan sekarang dilaksanakan secara online itu sulit untuk mendapatkan substansi yang sama dengan ketika melakukan offline. Misalkan ketika mensurvei fasilitas atau infrastruktur. Oh iya kan harus datang ya. Iya, atau ketika berinteraksi dengan stakeholders itu nggak sulit gitu loh, nggak maksimal gitu loh. Tapi kalau interview itu sudah nyaman dilakukan secara online. Nah sekarang begini juga keberadilannya itu di mana? Ini contoh. Bapak bisa bayangkan ketika misalkan lagi-lagi dengan daerah yang mendapat fokus perhatian ya, misalkan di Papua lah ya misalkan. Kalau dulu di interview itu masih offline, interview itu kemungkinan akan dilaksanakan seingat saya di kota Jayapura. Hanya di situ. Iya. Atau mungkin ada di 1-2 kota lain lah gitu. Tapi kan pelamar yang dari wilayah Papua kan tidak hanya datang dari Jayapura. Betul, Pak. Ada yang mungkin yang dari pegunungan Pegunungan apa itu yang di Papua itu? Ya, pegunungan. Atau dari Nabire mungkin ya, dari Fak-Fak, dari Merauke. Jaraknya sangat jauh gitu loh. Nah, ketika mereka dipanggil untuk interview, itu kan mereka ke sana harus dengan biaya sendiri. Ya, kalau mereka punya uang, kalau enggak hilanglah kesempatan mereka untuk mendapatkan beasiswa kan, gitu. Nah, itu justru malah menimbulkan ketidakadilan, gitu. Ketika mereka datang di interview, biaya kan mahal pasti kan, kebayang gitu ya. Saya juga pernah dulu ke Papua, tiket pesawatnya bolak-balik ya, sangat mahal lah ya gitu ya. Ketika mereka hadir misalkan di interview, ya,
Terus mereka nggak dapat kan, kasihan. Udah jauh-jauh, Iya udah jauh-jauh, capek-capek, keluarin duit nggak sedikit. Iya. Ya, dan bisa jadi itu adalah sudah sangat diusahakan, misalkan untuk kepentingan seleksi ini mungkin sampai ada yang dijual atau apa kan, betul. Dan tidak dapat juga kan. Banyak. Pengorbanannya luar biasa gitu loh. Belum lagi bagi yang tidak memiliki kesempatan itu, ya artinya dia tidak bisa datang ke lokasi interview dikarenakan berbagai hal, ya kan artinya tidak adil gitu. Makanya kalau sekarang mah yang penting ada gadget, ya kan? Iya Pak, ada internet, aman gitu ya. Jadi sangat murah dan bisa dilakukan gitu, dan lebih mudah untuk mengaturnya gitu. Ya, tapi tetap ada beberapa beasiswa juga yang tetap nggak bisa online ya Pak? Yang memang tetap di interviewnya itu offline. Tapi ada tapinya. Pertama, yang diundang untuk yang mendaftarnya itu tidak dalam skala yang sangat besar gitu ya. Gitu, tidak ratusan ribu yang mendaftar ke beasiswa itu gitu. Dan yang lolos untuk diinterview tidak dalam jumlah besar juga, Mbak. Kemungkinan di bawah 1.000 gitu yang diinterviewnya. Membatasi ya maksudnya ya. Jadi misalkan kalau dia interviewnya online, kalau pendaftarnya 2.000, ya kalau siapapun yang eligible akan dipanggil interview kan. Betul. Gitu. Tapi karena ini interviewnya offline, berarti kan mereka harus berpikir dengan berbagai macam hal. Berarti mereka kemungkinan akan menentukan sekian ratus saja yang akan diinterview gitu. Jadi kan sayang kandidat-kandidatnya, peluangnya jadi sedikit. Karena itu tadi semua dokumen bisa jadi sama kuatnya gitu. Nah, interview lah yang menjadi pembeda gitu. Bisa jadi kadang-kadang kalau saya lihat dokumen ya sebelum interview, keren banget nih kandidat ya. Tapi ketika diinterview, aduh kayaknya enggak ya. Tapi sebaliknya ada yang biasa aja nih, tapi pas di interview, keren. Nah, gitu loh maksudnya. Potensinya lebih kelihatan gitu. Nah, ke depannya nih, Prof. Didin, ada rencana atau inovasi kebijakan baru nggak sih yang bisa membuat lebih banyak peluang beasiswa? Walaupun tadi dijelaskan setiap tahun itu, tadi kita ngobrol semakin nambah ya Pak? Nambah, ya. Tapi pasti harus ada kebijakan dan inovasi baru kan? Oh ada, yang namanya inovasi itu adalah sebuah keharusan ya, kayaknya di berbagai macam aspek lah ya, aspek bisnis ya, aspek apalah gitu. Inovasi itu penting gitu ya. Nah, jadi artinya belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah dan yang sebelumnya dan yang saat ini sedang berjalan, itu banyak yang sedang dikembangkan gitu ya. Sekarang akan banyak dikembangkan skema beasiswa kerjasama gitu ya, baik itu dengan sesama pemberi beasiswa ya, misalkan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Inggris misalkan ya, sama-sama pemberi beasiswa misalkan pemerintah Indonesia membayari biaya hidupnya, pemerintah Inggris memberikan biaya pendidikannya misalkan ya, tuition fee dan lain sebagainya gitu ya. Artinya kalau dikalkulasi kan yang sebelumnya mungkin hanya cukup untuk 100 orang, nah dengan skema seperti ini itu jadi bisa 200 orang gitu. Atau skema berikutnya terkait dengan antar universitas misalkan. Nah, pemerintah misalkan menginisiasi kampus-kampus yang bagus di Indonesia akan ditandemkan dengan kampus-kampus yang dari asing gitu. Jadi misalkan kuliahnya tahun pertama di Indonesia, tahun kedua di luar negeri gitu loh. Nah, itu kan hibrid, iya, itu jadinya artinya meningkatkan reputasi juga dari kampus di Indonesia. Jadi bukan hanya output itu, bukan hanya lulusannya saja, tapi juga kampus di Indonesia itu akan semakin terpacu gitu. Karena kan mereka bermitra dengan kampus-kampus yang dari luar negeri, otomatis akan berusaha keras untuk semakin memantaskan diri gitu. Jadi inovasi itu ke depannya akan terus gitu. Ya penasaran nih saya nih, Prof. Kalau peminat beasiswa yang ada untuk di dalam negeri sama di luar negeri banyakan mana nih? Wah, kalau jumlah selama ini yang Bapak interview jumlah real kayaknya ya untuk yang kuliah di dalam negeri itu peminatnya ya
rasanya banyak yang di dalam negeri ya kayaknya ya. Tapi di luar negeri juga sudah menjadi naik juga. Tapi kalau berapa banyak jumlahnya, nanti dicek aja ya di laporan tahunan masing-masing beasiswa, karena bisa jadi beda-beda gitu. Tapi ini berdasarkan pengamatan saya, misalkan ya di salah satu beasiswa di salah satu kementerian gitu ya. Banyak sebabnya gitu ya. Salah satunya yang ini sebab kendala lah misalkan. Sebab kendala itu salah satunya bahasa. Oke, ya benar-benar bahasa. Soalnya kan belajar pasti dua juga pakai bahasa itu. Iya, pakai bahasa di tempat negara tersebut iya, gitu ya. Salah satunya bahasa Inggris misalkan gitu ya. Semangatnya sih sangat tinggi gitu. Pengen kuliah di luar negeri, tapi gimana ya? Bahasanya kurang gitu. Akhirnya ya udah gitu. Atau bisa juga karena keadaan keluarga itu bisa. Ya, itu sangat sering saya temukan. Oh gitu. Itu jadi misalnya udah diterima nih Pak, udah diizinin sama keluarganya, nggak berangkat dia? Itu ada juga, tapi biasanya itu sudah dikomunikasikan dari awal, gitu ya. Udah dari awal tuh udah diketahui bahwa bukan diizinin sih, bukan masalah izin. Ya, ada sih terkait dengan masalah perizinan, atau bisa jadi dari kantor. Gitu, bisa aja gitu ya. Ketika udah dapat beasiswa nggak mau dilepas sama kantor, itu mungkin aja. Ada ya Pak kasus begitu? Ada pasti ada gitu ya. Ya, atau dari pasangan bisa juga. Ya. Yang sudah berkeluarga. Istilahnya dapat surat izin terbatas. Ya nggak, maksud itu istilah saya aja. Misalkan oke, silakan boleh kuliah. Ya, tapi jangan jauh-jauh intinya begitu. Ada begitu, ada pasti, dan nggak ada salahnya bagi saya ya. Aslinya kuliah di dalam negeri bagus, kuliah di luar negeri bagus juga. Yang nggak bagus itu yang nggak maju, yang berhenti di tengah-tengah. Iya, itu yang nggak bagus. Ya, jadi kalau mau kuliah dalam negeri itu bagus, kampusnya bagus-bagus, luar negeri juga bagus. Jadi ini hanya masalah pilihan saja. Yang nggak bagus adalah yang nggak maju itu, gitu ya. Jadi intinya sih itu. Pesan Bapak beasiswa gitu sebutnya buat anak-anak muda di Indonesia, khususnya buat yang nonton podcast ini, gimana biar tetap berjuang untuk bisa mendapatkan beasiswa? Generasi muda itu harus menyadari dulu ya bahwa kalau kata orang Sunda, orang Jawa Barat, ya, investment in education always pays the best interest. Orang Sunda, bahasa Inggris orang Jawa Barat ya, orang Barat gitu ya. Jadi investasi bidang pendidikan itu adalah salah satu yang terbaik, gitu ya. Itu sudah saya rasakan, makanya kan tadi kalau bagi saya beasiswa dan pendidikan itu adalah one stop shop for everything. Ya. Mau ekonomi bagus, jawabannya pendidikan. Mau misalkan mewujudkan impian datang ke negara-negara misalkan yang lagi hype ya, drama Korea ya, pengen ke negara sana, jawaban bisa jadi melalui pendidikan ya. Karena gini masalahnya, kalau kita tidak tahu untuk apa kita berjuang, itu semangat kita itu akan mudah untuk luntur ketika ada hambatan. Karena untuk sekolah lebih tinggi, dapatin beasiswa, itu tantangannya luar biasa banyak, Mbak. Contoh sekarang, kalau misalkan saat ini kita kemampuan bahasa asingnya masih basic, sedangkan persyaratan beasiswa itu kemampuan bahasa asingnya itu sudah upper intermediate atau bahkan advance. Nah, belajar bahasa itu kan, bahasa asing itu kan nggak bisa overnight, nggak bisa seminggu, nggak bisa 2 minggu. Tahunan ya? Tahunan. Jadi artinya kalau mereka nggak tahu apa yang mereka perjuangkan, seberapa worth it gitu ya, seberapa berharga sih yang saya perjuangkan, itu akan mudah menyerah, Mbak. Tapi kalau kita tahu apa sih yang kita perjuangkan dan mengapa ini harus gitu ya, itu akan apapun badai yang akan kita hadapi, itu kita pasti akan tegar gitu loh, akan tahu bahwa ini adalah proses pembelajaran gitu. Jadi itu dulu kalau menurut saya harus pahami dulu bahwa pendidikan itu bukan cuman urusan gelar, Mbak.
Bukan, itu kaitannya dengan banyak hal. Ya. Gelar bonus ya Pak? Iya, gelar sih kalau bagi saya otomatis ya. Kalau kita kuliah dapat gelar, udah itu aja. Tapi dibalik itu, gitu loh. Makanya saya tidak sangsi gitu ya menyebutkan ya investment in education always pays the best interest. Namun ada namunnya. Yang namanya investment di bidang pendidikan itu tidak terlihat progresnya. Ya beda dengan kalau kita investasi di yang lagi hype lah sekarang, emas. Iya benar. Ya, hari ini beli 1 gram 1.900.000. Betul. Besok udah naik lagi. Tiba-tiba dari 1.950.000. Dalam waktu 1 hari udah untung 50.000 dan itu real. Bisa dilihat, bisa dirasa, bisa di-cashkan. Udah untung loh, gua gocap misalkan kan gitu. 50.000 udah untung dalam waktu 1 hari. Tapi suatu saat kalau masanya panen itu dahsyatnya luar biasa. Gitu, makanya itulah yang menyebabkan banyak orang tidak sabar terhadap proses investment ini. Gitu loh. Misalkan lagi kuliah baru semester 2, kayaknya enak kerja. Akhirnya udah kerja dulu gitu. Ya. Nggak salah gitu ya. Nggak salah. Atau misalkan kayaknya nggak ada peningkatan nih, nggak pinter-pinter kita ini misalkan akhirnya udah ngapain sih sekolah, atau mencari apologi. Itu tokoh A, salah satu orang terkaya di dunia, makan bangku sekolahan aja enggak. Saya juga nggak makan bangku sekolahan, keras soalnya kan makannya. Ya misalkan, jadi kasih apologi terhadap diri gitu. Jadi ngambil contoh-contohnya itu orang-orang yang sukses tapi nggak ke sekolah misalkan, atau sekolahnya tidak tinggi, excuse. Padahal lebih banyak orang-orang sukses itu yang pendidikannya tinggi. Betul. gitu. Jadi nggak rasa akhirnya gitu. Jadi ini adalah proses tanam yang masanya itu panjang gitu loh. Jadi kalau kita sudah memasuki proses tanam itu ya jangan buru-buru mau panen kalau belum waktunya. Saya pikir kita berpikir bisa jauh ke depan gitu, melihat suatu yang mungkin tidak terbayangkan gitu. Saya ingin menggarisbawahi betapa dahsyatnya pendidikan dan beasiswa ini bagi generasi muda gitu. Saya sudah merasakan, oleh sebab itu saya berusaha terus melalui kegiatan-kegiatan dan aktivitas saya agar semakin banyak generasi muda merasakan hal baik lah yang saya rasakan gitu. Jadi saya pun udah jadi dosen PNS, tetap udah nyaman gitu, tetap merasa bahwa yang perlu kejar lagi, kurang ya Pak ya? Saya pengen yang lain semakin banyak generasi muda gitu ya yang bisa merasakan hal yang mudah-mudahan dari yang dengar nanti atau nonton, ya mudah-mudahan ada yang merasa terinspirasi. Pasti. Ya, jadi amal kebaikan juga buat kita semua yang ada di ruangan ini kan gitu. Nah ini jadinya ada pertanyaan terakhir lagi Pak. Kirain itu. Enggak, ini. Itu yang terakhir. Tadi kita bahas pembahasan yang justru di menit-menit terakhir itu. Gitu ya. Apa kuncinya? Jadi itu kan berarti soal mindset ya. Betul. Pak Prof. Ada nggak sih tips untuk bisa menanamkan mindset itu di pemburu beasiswa nih? Betul, saya setuju dengan yang Mbak sampaikan, mindset gitu. Maka karena itulah yang memang saya pengen sampaikan, itu mungkin jawaban yang tidak ada di mesin pencari itu. Kalau kita Google ya apa sih persiapan untuk beasiswa, pasti jawabannya akan muncul bahasa, nulis esai, siap-siap interview, motivation letter dan lain sebagainya. Tidak ada yang menjawab mindset. Kalau bagi saya, seperti yang Mbak sampaikan tadi, nomor 1 tuh mindset dulu, karena kan itu kan sesuai dengan ajaran agama kita juga ya, bahwa ya segala sesuatu dimulai dari niat, karena niat itu yang akan membawa semangat dan lain sebagainya gitu. Jadi mindset itu nomor 1, manajemen mindset bagi saya gitu. Dan Mbak juga mungkin sudah merasakan hal yang sama gitu. Jadi mindset dulu harus dibenerin, dan itu bukan perkara gampang gitu ya. Karena kan kalau kita lihat ya, ada salah satu pakar psikologi terkemuka ya, Carol Dweck ya. Itu beliau dan kawan-kawan sudah memetakan minimal misalkan ada 2 karakter ya, ada yang orangnya fixed mindset, ada yang growth mindset. Ya, yang fixed mindset itu adalah orang-orang yang
segala sesuatu yang ada di dalam dirinya itu sudah tidak bisa diubah. Contoh, saya mah dari pulau terluar di Indonesia, selamanya saya tidak akan pernah bisa bersaing dengan yang ada di pulau-pulau utama di Indonesia. Saya mah dari dulu keluarga saya nggak ada satupun yang bisa berbahasa asing. Saya pun sama. Gitu. Dan lain sebagainya. Gitu. Tapi yang sebaliknya orang yang punya growth mindset, ya bahwa mereka percaya bahwa segala sesuatu yang ada di dirinya itu bisa diubah dan ditingkatkan. Ya gitu. Jadi kalau misalkan saat ini belum bisa bahasa asing, tapi saya yakin dengan kesungguhan saya, dengan antusiasme saya, dengan keseriusan saya, bisa untuk meningkatkan kemampuan bahasa asing gitu. Saya asalnya dari pulau terluar di Indonesia. Bagi orang yang punya growth mindset, mereka akan menanamkan di dalam cara berpikirnya. Ada kok orang-orang yang dari pulau terluar yang bisa sukses dan hebat. Saya pun bisa. Jadi mindset itu adalah penggerak kita itu kan maju atau diam gitu loh. Jadi kalau saya tidak mau berbicara dulu tentang hal-hal yang sifatnya teknis dulu, misalkan nulis esai dulu, bahasa dulu dan lain sebagainya. Dulu, IELTS dulu. Tapi cara berpikir dulu, karena itulah yang akan mendrive semuanya gitu loh. Ya percuma aja kalau kita emang mindsetnya nggak mau maju dan lain sebagainya, sulit. Semua itu akan kita anggap sebagai sulit karena selalu akan melihat segala hal itu sebagai hambatan. Tapi orang yang optimis dia akan melihat sebuah kesempitan menjadi kesempatan gitu. Jadi itu dulu kalau menurut saya itu ya. Jadi yang penting ya cara berpikir gitu ya. Karena pada dasarnya semua orang itu pintar, Mbak. Contoh misalkan banyak beasiswa saat ini ya, yang paling banyak adalah beasiswa pasca sarjana, baik itu S2 maupun S3. Walaupun sekarang sudah mulai banyak ya beasiswa S1 dari pemerintah Indonesia pun mulai banyak sekarang ya, beasiswa S1 luar biasa. Jadi artinya kalau kita ngomongin bahwa beasiswa banyak untuk pasca sarjana, artinya kita ngomongin orang pintar semua, Mbak. Iya, udah lulus S1 semua. Iya, emang ada orang nggak pintar lu bisa lulus S1? Nggak ada. Ya, jadi kita nggak berbicara tentang kepintaran lagi kalau untuk beasiswa. Tapi orang yang punya mindset yang jauh lebih bagus lah, yang nanti dia akan mendapatkan beasiswa itu. Ya, jadi itu kalau masalah kepintaran, semua pasti pintar. Ya semua udah lulus S1 kok. Ya paling beda-beda dikit IPK-nya ya dan lain sebagainya. Tapi ya itu tadi. Jadi kita nggak berbicara tentang kepintaran berbahasa, kepintaran nulis esai, kepintaran nulis motivation letter, kepintaran menghadapi interview dulu. Tapi bagaimana kita bisa menata mindset dulu. Itu yang penting. Gitu kurang lebih. Itu nomor satunya ya, Pak. Kalau menurut saya. Kayaknya sih begitu gitu ya. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof. Didin atas kesempatannya. Tadi kita sudah banyak ngobrol perihal beasiswa, tantangannya, harapannya, dan yang paling pertama itu adalah sebenarnya pembahasan terakhir justru ya Pak ya. Gimana para pemburu beasiswa ini, para pembelajar ini tetap punya mindset untuk selalu berjuang, untuk selalu sabar. Itu sangat bermanfaat sekali untuk pendengar podcast kita. Baik, sekian podcast Bincang Pendidikan Dana Musad Afin kali ini. Semoga bermanfaat. Saya selaku host Nasratul Rahma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.